Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu atau Setia Bengkulu merupakan pengembangan dari Akademi Administrasi Semarak Bengkulu yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 1972 dan selanjutnya ditingkat menjadi perguruan tinggi swasta yang berbentuk sekolah tinggi dan berdasarkan surat keputusan Mendikbud nomor 0818-0-1989 tanggal 16 Desember 1989, maka resmi berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Bengkulu yang dalam perkembangannya hingga kini tetap survive serta tetap diakui masyarakat dan pemerintah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Bengkulu dan sekitarnya. Setia Bengkulu mempunyai visi unggul dan berada terdepan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sedangkan misi Setia Bengkulu adalah 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pembangunan daerah dan nasional serta bermanfaat bagi masyarakat. 2. Mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi humaniora dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang ada. 3. Mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang ilmu administrasi dalam arti luas. 4. Mempublikasikan dan memanfaatkan hasil penelitian baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat dalam negeri dan mancanegara. 5. Membina sumber daya manusia yang terampil dan profesional sesuai dengan bidangnya. 6. Meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Bengkulu. Dan 7. Melakukan konsolidasi organisasi kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang relevan. Saya Marge SEMM sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu menyampaikan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu berasal dari A2N Administrasi Negara dan berubah nama lagi Akademi Administrasi Semarak Bengkulu baru menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu tahun 1987 dan hingga sekarang sudah mengeluarkan alumni lebih kurang 4.300. Setia Bengkulu merupakan kampus yang berada di bawah Yayasan Semarak Bengkulu. Saat ini, kampus Setia Bengkulu terus mengalami perkembangan, baik dari mutu dan kualitas mahasiswa dan alumni. Banyak dari alumni kami yang telah berhasil dan sukses memegang jabatan strategis, baik di Provinsi Bengkulu maupun di luar Provinsi Bengkulu. Kurikulum di Setia Bengkulu terus dikembangkan, ditunjang dengan suasana akademik yang kondusif untuk membentuk lulusan yang berdaya saing. Setia Bengkulu mempunyai struktur organisasi yang mendukung kegiatan operasional, seluruh aktivitas akademik, administrasi dan keuangan, serta kemahasiswaan dan alumni. Demikian pula dengan sistem tata pamong Setia Bengkulu, terangkum dalam keputusan Ketua Setia Bengkulu. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Bengkulu dipimpin oleh Ketua, yang merupakan pimpinan tertinggi dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, serta pelaksanaan hubungan dan atau kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah tinggi. Saat ini, di kampus Setia Bengkulu terdapat 2 program studi, yakni Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Setelah reakreditasi, akan ada perubahan jurusan, yakni Administrasi Publik
dan administrasi bisnis. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, Setia Bengkulu juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, seperti DPR RI Komisi 10, Kementerian Pariwisata, dan berbagai institusi serta lembaga lainnya. Mahasiswa Setia Bengkulu juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam. Ya, saya adalah pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan. Jadi di Setia ada 2 jurusan, yaitu atau program studi administrasi asistensi negara dan administrasi niaga untuk sekarang ini. Dan setelah reakreditasi nanti kita akan mengajukan perubahan. Memang itu merupakan petunjuk setelah perubahan akreditasi, yaitu administrasi publik dan administrasi bisnis. Di dalam hal ini kita terutama untuk kemahasiswaan ada melakukan beberapa kerjasama, terutama kepada DPR RI, ya, DPR RI Komisi 10. Jadi dengan adanya kerjasama itu kita mendapatkan suatu keuntungan seperti beasiswa alokasi khusus, bidik misi, dan peningkatan prestasi akademik atau PPA. Dan juga kita ada misalkan kerjasama untuk dengan Kementerian Pariwisata, ya, di bidang misalkan untuk mencari bakat-bakat ya putri putra pariwisata di mahasiswa Provinsi Bengkulu. Dan juga kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Menhan, Menteri Hukum dan HAM. Mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu dan provinsi di sekitarnya. Sistem penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara transparan dan dengan sistem seleksi yang baik. Pendaftaran mahasiswa Setia Bengkulu dilakukan dengan sistem pendaftaran langsung. Ujian saringan bagi siswa yang akan masuk ke Setia Bengkulu adalah ujian tertulis dan wawancara. Jumlah dosen tetap di Setia Bengkulu adalah 35 orang. Pendidikan dosen tetap Setia Bengkulu minimum berkualifikasi S2. Setia Bengkulu terus memberikan kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen melalui beasiswa untuk studi lanjut dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan beasiswa. Kurikulum di Setia Bengkulu terus dikembangkan. Ditunjang suasana akademik yang kondusif untuk membentuk lulusan yang berdaya saing. Pimpinan memfasilitasi setiap kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, dan peningkatan kualitas bahan ajar. Kurikulum mengacu pada visi dan misi Setia Bengkulu yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Pengembangan metode pembelajaran yang efektif dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh dosen dan secara berkala mengirim dosen untuk mengikuti program peningkatan dan pengembangan metode pembelajaran. Itu tidak saja memberikan kesempatan dan akses bagi orang Bengkulu untuk kuliah ke jenjang pendidikan tinggi, tapi kalau pendidikan tinggi berkembang semua di Bengkulu, ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Gerak akselerasi aktivitas pelayanan-pelayanan publik yang lain itu ikut dalam. Maka sengaja dia kita dorong. Kalau tadi di pihak yayasan dan ketua sudah menangkap sinyalnya, harus disusun grand design besarnya. Jadi setianya mulai bermetamorfosis, mengalami penyempurnaan untuk menjadi perguruan tinggi yang lebih besar. Tuhan berkata. Hello everyone, my name is Lestari Amanda Syukri. You can call me Lestari. I'm come from semester 2 Administrasi Negara. In here, I want to explain about STIA Bengkulu. Saya bangga menjadi mahasiswa STIA Bengkulu karena saya mendapatkan fasilitas yang memadai. Salah satunya yaitu proses belajar mengajar yang nyaman. Kemudian saya mendapatkan dosen-dosen yang ramah. Kemudian fasilitas di sini sangat lengkap dan juga saya merupakan salah satu penerima
beasiswa bidik misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edison Simbolon SSMSI, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu dan juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu. Saya adalah alumni STIA dan juga Ketua alumni STIA Provinsi Bengkulu. Saya merasa terbantu, merasa bersyukur kuliah di STIA karena dengan saya kuliah di sana selalu mendapatkan ilmu yang bisa saya terapkan dalam hal untuk melaksanakan kegiatan tugas-tugas di DPRD Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, saya harapkan semua teman-teman, para siswa tetap kuliah di STIA karena banyak orang penting yang telah lulusan STIA menjadi pemimpin di Provinsi Bengkulu. Dengan sumber daya yang ada, Setia Bengkulu terus berkomitmen menjadi perguruan tinggi terbaik di Provinsi Bengkulu. Dan dalam waktu dekat, Setia Bengkulu akan membuka program Master Administrasi Publik